Indonesia terkenal karena memiliki hutan hujan tropis yang masih cukup luas dan menyimpan banyak kekayaan. Salah satunya kekayaan atas keberagaman flora yang ada di dalamnya. Tidak hanya memiliki manfaat, tanaman yang tumbuh di Indonesia ini juga terkenal di dunia. Pemirsa, berikut tanaman ajaib dari Indonesia yang terkenal di dunia versi on the spot. Durian, buah yang memiliki julukan King of Fruit ini ternyata berasal dari Indonesia. Memiliki wangi menyengat, ternyata buah durian ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Kelezatan rasanya membuat negara lain berlomba-lomba membudidayakannya. Sekarang ada ratusan varian durian yang tersebar di seluruh dunia, termasuk di Thailand. Tidak hanya rasanya yang enak, buah ini juga memiliki manfaat loh, yaitu dapat menghangatkan tubuh, meminimalkan pertumbuhan sel kanker, mencegah stres dan depresi, menghambat penuaan dini, serta manfaat lainnya dari buah berduri ini. Tidak hanya memiliki manfaat, tetapi durian juga memiliki efek samping kalau mengkonsumsi secara berlebihan. Makannya rame-rame ya, biar makin seru. Hehehe. Dunia tidak selebar daun kelor. Istilah tersebut tentunya tidak asing di telinga kita. Nyatanya, pohon kelor memiliki daun yang kecil, menunjukkan bahwa dunia tidak kecil. Mendengar kata kelor sering dijadikan sebagai alat untuk mematikan orang yang mempunyai kesaktian. The Guardian menuliskan dalam laporan yang menyebut tanaman ini sebagai miracle tree alias pohon ajaib. Karena akar hingga kulit kayu pohon kelor ini bisa dimakan. Tumbuhan ini juga tumbuh dengan cepat dan tahan kekeringan dengan benih yang dapat menjernihkan air. Hampir setiap bagian dari pohon kelor memiliki manfaat termasuk akarnya. Pemanfaatannya digunakan sebagai bahan kertas, bahan kosmetik, bahan minyak pelumas, obat tradisional, dan sebagai sumber pangan. Di India, buah kelor sering dimasak menjadi sejenis kari dan diawetkan dalam kaleng untuk dijual di supermarket. Daun kelor memiliki kadar vitamin A dan C yang tinggi, serta kaya akan kalsium dan zat besi. Tidak hanya baik untuk kesehatan, ternyata biji kelor dapat dimanfaatkan sebagai bahan koagulan dalam proses pengolahan limbah cair dari pabrik tekstil. Hal ini dikarenakan biji kelor mengandung zat aktif yang mampu mengabsorpsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam dalam air limbah atau air keruh. Sebaiknya ditambahkan butiran arang yang dilapisi kain untuk mengurangi aroma langu kelor. Gak nyangka kan kalau kelor punya banyak manfaat? Tumbuhan krokot sering berada di pinggir jalan bahkan di sisi selokan. Memiliki khasiat yang banyak. Tumbuhan yang gampang tumbuh di banyak negara ini dinobatkan sebagai prioritas WHO sebagai tanaman obat dunia. Jika sudah cukup umur, batang krokot akan berwarna merah keunguan, bentuknya gemuk dan tebal. Daunnya juga tebal dan berdaging. Bunganya berwarna kuning sulfur. Daun tanaman ini merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur dan berwarna hijau. Tanaman krokot juga memiliki kelopak berwarna hijau, bertajuk, dan bersayap. Mahkota bunga krokot berbentuk jantung dengan 3 hingga 5 kepala putik berwarna putih dan kuning. Tanaman ini dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman yang dapat dimakan sekaligus memiliki manfaat kesehatan. Krokot juga mengandung antioksidan dan vitamin penting. Selain itu, krokot mengandung sejumlah besar protein yang akan memberikan Anda cukup energi. Manfaat tanaman yang terabaikan ini mampu melindungi Anda dari penyakit stroke dan jantung.
Farmakologi Cina mengatakan bahwa krokot dapat menyembuhkan disentri. Manfaat tumbuhan krokot secara umum sebagai obat atau pereda sakit kepala, sakit perut, buang air kecil, radang usus, bengkak bernanah, infeksi kulit, demam, hingga diabetes. Mengkudu merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang paling banyak peminatnya loh. Berdasarkan hasil penelitian ilmiah, hampir di seluruh bagian tanaman mengkudu mengandung metabolki sekunder yang berguna untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman mengkudu diantaranya alkaloid yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti kanker. Secara morfologi dan fisiologi, mengkudu termasuk jenis tanaman yang rendah dan umumnya memiliki banyak cabang, dengan ketinggian pohon sekitar 3-8 meter di atas permukaan tanah, serta tumbuh secara liar di hutan-hutan, tegalan, pinggiran sungai, dan di pekarangan. Mengkudu memiliki nilai jual yang tinggi seiring berkembangnya zaman. Pengelolaan mengkudu menjadi lebih inovatif dan kekinian. Mengkudu diproses untuk diambil sari buahnya untuk bahan minuman. Peminatnya sari mengkudu ini sudah meluas dan merambah ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Perancis, Australia, Singapura, dan Malaysia. Mengkudu dipercaya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, artritis, kejang-kejang, arteriosklerosis, gangguan saluran darah, dan mengurangi rasa sakit. 1 sendok teh sari mengkudu atau air mengkudu yang dioleskan diyakini mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Mengkudu mengandung substrat morindon yang terdapat pada kulit, batang dan akar berwarna merah. Substrat lain adalah antrakinon. Morindon biasa digunakan sebagai pewarna, misalnya untuk bahan pewarna benang, kain, dan kain batik. Wah, hebat juga ya tanaman mengkudu ini. Pohon mahkota dewa seringkali ditanam sebagai tanaman peneduh. Ukurannya tidak terlalu besar dengan tinggi mencapai 3 meter. Mempunyai buah yang berwarna merah menyala yang tumbuh dari batang utama hingga ke ranting. Tumbuhan asli dari Pulau Papua ini biasanya dapat kita jumpai di pekarangan rumah-rumah orang. Karena tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai peneduh maupun sebagai apotik hidup. Sudah bukan rahasia jika tumbuhan mahkota dewa ini dipandang sangat bermanfaat bagi manusia. Karena tumbuhan ini, baik daging, buah, maupun daunnya memiliki kandungan alkaloid bersifat detoksifikasi yang dapat menetralisir racun di dalam tubuh. Flavonoid melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengurangi kandungan kolesterol, serta mengurangi penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah. Serta polifenol berfungsi sebagai antihistamin atau anti alergi. Temulawak tercatat merupakan tanaman asli Jawa dan akhirnya mulai menyebar dan ditemukan juga di Asia Tenggara, Indochina, Tiongkok, Jepang, Korea, hingga Barbados dan Amerika Serikat. Dari semua itu, temulawak terbaik tetap yang berasal dari Indonesia. Tanaman ini hidup di daerah dengan ketinggian 5-750 meter di atas permukaan laut. Sebagai tanaman herbal, temulawak memiliki segudang manfaat seperti antiinflamasi, anti-hepatotosik, anti radang, obat empedu, sembelit, wasir, diare, juga kanker. Bahkan ada obat untuk kanker produksi luar negeri yang menggunakan bahan temulawak asal Indonesia. Bagian yang sering digunakan sebagai obat yaitu akar atau rimpang. Rimpang akan diolah untuk dijadikan obat herbal dengan cara pengolahan yang berbeda-beda. Boleh banget nih kalau kamu ngerasain manfaat dari temulawak ini.
rempah-rempah, pala juga bermanfaat sebagai tanaman penghasil minyak atsiri yang banyak digunakan dalam industri pengalengan, minuman, dan juga kosmetik. Batang pohon pala hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar, sedangkan kulit batang dan daun tanaman pala menghasilkan minyak atsiri. Fuli adalah benda untuk menyelimuti biji buah pala yang berbentuk seperti anyaman pala, disebut bunga pala. Bunga pala ini dalam bentuk kering banyak dijual di dalam negeri. Biji pala tidak pernah dimanfaatkan oleh orang-orang pribumi sebagai rempah-rempah. Buah pala sesungguhnya dapat meringankan semua rasa sakit dan rasa nyeri yang disebabkan oleh kedinginan dan masuk angin dalam lambung dan usus. Biji pala sangat baik untuk obat pencernaan yang terganggu dan obat dikala mual. Daging buah pala sangat baik dan sangat digemari oleh masyarakat jika telah diproses menjadi makanan ringan seperti asinan pala, manisan pala, marmalade, selai pala, kristal daging buah pala. Tanaman ini tumbuh subur di Pulau Banda dan Maluku, serta tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga kini kepopuleran tanaman pala asal Indonesia tidak luntur. Bahkan selalu ada permintaan pala asal Indonesia untuk dikirim ke negara-negara luar, khususnya Eropa. Bunga Edelweiss memiliki kandungan hormon etilen yang dapat berperan agar bunganya tidak mudah gugur. Bunga ini biasa tumbuh pada tempat berbatuan dengan ketinggian 1.800 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang disebut sebagai bunga abadi ini dulunya dijadikan sebagai bahan baku obat herbal alami untuk berbagai macam penyakit seperti disentri, TBC, diare, dan difteri. Hal ini dikarenakan adanya kandungan zat antioksidan pada bunga Edelweiss. Tidak hanya itu, tanaman ini juga mengandung sifat pelindung yang baik bagi keremajaan kulit loh, sehingga bisa membantu kulit terlihat awet muda dan dapat melindungi dari radikal bebas. Saat ini mencabut bunga Edelweiss bisa terkena hukuman. Hal ini dikarenakan bunga Edelweiss terancam punah. Yuk, mari kita jaga bunga dan rawat bersama-sama agar bunga tersebut tetap lestari. Dan pemirsa, itulah tanaman ajaib dari Indonesia yang terkenal di dunia versi On The Spot. Mau tahu info unik dan update lainnya? Tambah wawasan dan info terbaru kamu hanya di On The Spot. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Biar tetap update, saksikan terus On The Spot Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7. Sesaat lagi OVJ Live siap menghibur malam Anda. Selamat malam dan selamat berkumpul bersama keluarga.